Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang pengalaman akan Allah. Seringkali kita mengerti, punya gambaran tentang Allah. Tetapi kita belum pernah mengalami Allah atau mengalami Allah tetapi tidak tahu bahwa itu pengalaman akan Allah. Padahal pengalaman Allah itu sangat penting. Pengalaman Allah itu mengubah seluruh hidup kita. Namun memang pengalaman Allah ini harus dialami, bukan mendapatkan penjelasan atau cerita. Itu membantu, tetapi tidak membuat kita mengalami. Seperti orang yang belum pernah makan durian, rasanya seperti apa, lalu kita mencoba menjelaskan. Rasa durian itu legit, manis, kadang ada pahit-pahitnya. Ya kita bisa menjelaskan sangat detail. Tetapi orang yang belum pernah makan durian tidak akan mengerti apa rasanya, bagaimana rasanya durian itu. Yang dia ngerti, yang dia tangkap adalah pandangan orang, pendapat orang, gambaran orang tentang durian. Itu pengertian orang lain yang dia terima tetapi di dalam pikiran saja. Dia sendiri belum pernah mengalami. Sama dengan pengalaman akan Allah. Pengalaman akan Allah itu bisa diceritakan, bisa diberikan gambaran, tetapi kita sendiri harus mohon rahmat supaya bisa mengalaminya. Karena itu, yang saya sampaikan di sini adalah sebuah sharing yang mungkin membuat kita bisa lebih mengerti tentang pengalaman akan Allah itu, dan kemudian kita mohon rahmat Allah supaya mengalaminya. Atau yang sudah mengalaminya, kemudian bisa berkembang, bertumbuh dalam pengalaman akan Allah itu. Pengalaman akan Allah adalah perjumpaan yang membuat kita merasa utuh, penuh, sempurna, seperti tidak membutuhkan apa-apa lagi. Seperti kalau saya bertemu dengan seorang yang sangat bijaksana, dan ketika ketemu dia tersenyum, dia menerima saya sepenuhnya, tidak menghakimi, bahkan mengerti penderitaan saya dan kemudian menghibur, mengampuni dosa-dosa saya, kemudian menerima saya, menghargai saya, menerima saya, menyambut saya apa adanya, dengan penuh kasih. Nah, itu dikalikan 1000. Nah, itulah pengalaman akan Allah. Pengalaman bahwa saya ini utuh, penuh, diterima, diampuni, dicintai, dihargai. Sehingga tidak membutuhkan apa-apa lagi. Nah, itulah pengalaman akan Allah. Henry Nouwen ketika dia mengalami mati suri selama 2 kali 24 jam karena kecelakaan, dia pergi dan kemudian seperti dipeluk pulang ke rumah, dipeluk oleh seorang bapak. Diterima apa adanya, diampuni, dikasihi, dihargai, dan kemudian merasa dipeluk secara utuh oleh bapak. Dan kemudian karena itu dia tidak mau kembali. Ketika disuruh kembali ke dunia ini karena ada yang belum selesai, dia tidak mau. Tapi akhirnya memang dia mau, lalu hidup lagi ya, 2 kali 24 jam. Seperti itu perasaannya. Kita seperti kembali fitri. Nah ini pas kebetulan Idul Fitri. Pengalaman akan Allah itu membuat kita kembali seperti kita diciptakan. Kita diciptakan oleh Allah karena kasih, oleh kasih, untuk kasih. Dan karena itu kita utuh, penuh, merasa dicintai sepenuhnya, dihargai sepenuhnya, diterima apa adanya. Sesudah mengalami itu, kemudian hal yang tidak penting itu seperti rontok dengan sendirinya. Dan kemudian dia mengerti selama ini bahwa apa yang dia alami, yang membuat dia menderita, sebetulnya tidak penting.
sakit hati, tersinggung, diomongin jelek orang lain, ditegur, dikritik, itu tidak penting sama sekali, tidak relevan. Yang ada adalah damai sejahtera, shalom, merasa inner peace, damai penuh utuh di dalam dan di luar. Sesudah pengalaman itu, kalau melihat orang lain marah-marah, kita tidak ikut marah, non-reaktif. Tapi kemudian ingat pengalaman derita di dalam diri kita yang disebabkan oleh amarah. Dan karena itu kemudian yang muncul adalah compassion, belas kasih, ikut menderita bersama dengan orang yang marah-marah itu. Karena orang yang marah-marah itu adalah orang yang menderita. Seperti dulu sebelum dia mengalami pengalaman akan Allah. Kalau ada orang yang mengkritik, mengatakan yang jelek, kemudian menilai, menghakimi yang jelek, dia tidak merasa sakit hati atau tidak merasa kecil. Justru dia merasa compassion. Karena dia mengalami. Dulu dia juga penuh dengan kritikan dirinya. Dan itu disebabkan karena dirinya sendiri tidak puas terhadap dirinya dan kemudian tidak puas dengan orang lain. Tetapi setelah pengalaman akan Allah, bahwa dia dicintai sepenuhnya, diterima sepenuhnya, dihargai sepenuhnya, kritikan itu justru membuat dia compassionate, penuh belas kasih dengan orang yang mengkritik. Karena dia sendiri mengalami itu. Intinya, pengalaman akan Allah membuat pikiran kita penuh dengan cinta kasih. Hati kita, perasaan kita penuh dengan cinta kasih. Tindakan kita penuh dengan cinta kasih. Kata-kata kita penuh dengan cinta kasih. Itulah kalau mungkin dalam istilah lain disebut dengan enlightenment mind. Ya, jiwa yang sudah tercerahkan. Sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan karena itu dia bisa mengerti perjalanan jiwa-jiwa yang ada di sekitarnya yang sedang mencari kerinduan, menemukan akan Allah yang hidup itu. Karena itu Tuhan Yesus ketika menampakkan diri pertama kali sesudah bangkit, selalu yang keluar dari mulut Yesus adalah damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera. Inner peace. Dan itulah pengalaman akan Allah. Maka kita perlu memohon rahmat Allah. Supaya bisa mengalami Allah. Bukan mendapatkan pengertian tentang Tuhan Yesus. Karena itu Rasul Paulus tetapi terutama kisah para rasul dan Injil Lukas menceritakan bahwa kita diminta untuk setiap hari bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus yang utuh. Itu maksudnya berjumpa secara pribadi dengan Yesus yang mencintai kita tanpa batas. Yesus yang menerima kita apa adanya, sebesar apapun dosanya. Menghargai kita sepenuhnya sebagai pribadi. Dan membuat kita utuh. Dan itu yang penting, supaya kemudian kita bisa menjadi pewarta, saksi-saksi kasih Allah. Dunia ini sebetulnya menderita karena kita menderita dan kemudian tidak tahu caranya menghandle derita kita dan itu menyebabkan penderitaan kemana-mana dan karena itu dunia penuh dengan derita. Tetapi kalau kita mengalami pengalaman akan Allah, kita mengerti bahwa derita itu tidak relevan karena derita itu seperti daun-daun yang rontok sendiri. Karena kita dicintai sepenuhnya, diterima sepenuhnya, dan dihargai sepenuhnya oleh Allah. Dan karena itu kemudian kita berhenti menderita, atau memeluk derita itu, atau menerima derita itu, dan kemudian kita melihat penderitaan orang lain yang juga seperti saya, dan karena itu kemudian saya compassionate, penuh belas kasih, ikut menderita bersama, dan kemudian ingin memberikan shalom itu, damai sejahtera itu. Berdasarkan pengalaman akan Allah yang sudah saya alami ini. Maka mohon rahmat Tuhan, supaya kita mempunyai pengalaman akan Allah. Kalau kita mempunyai pengalaman akan Allah, itu seperti ada aliran cinta yang tak terbatas. Dari pikiran, perasaan, hati, tindakan, dan kata-kata.
Dan kemudian kita menjadi saksi yang artinya menyebarkan cinta itu, belas kasih itu kepada sesama. Kita justru ingin menghilangkan derita yang dialami oleh salah paham, salah dalam merasa, salah dalam bertindak, dan salah dalam berkata-kata. Tetapi memang sebetulnya kita semua bisa mengerti apa yang saya sampaikan ini. Bisa mengerti apa artinya pengalaman akan Allah. Mengapa? Karena kita diciptakan oleh Allah murni, secitra dan segambar dengan Allah, fitri. Dan karena itu ketika saya menjelaskan tentang pengalaman Allah yang membuat kita bisa kembali seperti kita saat diciptakan, baik adanya, secitra dan segambar dengan Allah, penuh kasih, jiwa kita seperti mengatakan, iya, saya mengerti. Dan bagusnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan telah hadir di dalam diri kita dan menuntun kita kepada kebenaran itu. Membuat kita bisa mengerti. Tetapi tetap kita perlu memohon rahmat Allah supaya kita sendiri bisa mengalami Allah sendiri. Berjumpa dengan Allah dan itu merontokkan semua yang negatif di dalam diri kita. Karena itu harus dialami sendiri. Seperti kita makan buah durian dan kemudian kita bisa mengerti rasanya. Bukan karena orang memberi gambaran. Seringkali kita mengenal Kristus itu karena kata katekis, kata romo paroki, kata-kata guru agama, kata-kata pengajaran kitab suci. Boleh, bagus sekali. Tetapi itu adalah pendapat, bukan pengalaman. Yang perlu adalah mengalami Allah, berjumpa dengan Yesus sendiri. Dan perjumpaan dengan Yesus selalu mengubah kita. Tidak pernah sama lagi. Karena kemudian kita bisa mengerti betapa besar cintanya. Mengalami sendiri betapa besar kita dicintai oleh Allah. Diterima dan dihargai apa adanya. Dan karena itu merasa utuh dan penuh. Dan kemudian kita bisa mengenali saudara-saudara kita, mereka yang belum mengalami pengalaman Allah, biasanya masih menderita oleh salah paham, oleh salah emosi perasaannya, oleh dikuasai juga oleh amarah, ketakutan, dan deritanya. Sementara derita kita sudah seperti rontok. Karena kasih Allah, karena penerimaan oleh Allah, dan karena kita merasa sungguh-sungguh dihargai sepenuhnya oleh Tuhan. Kemudian kita bisa menolong saudara-saudari kita. Biasanya kita non-reaktif. Kalau di dalam Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective Person, ada tombol pause. Kalau dikritik, tidak segera bereaksi, tetapi proaktif. Kalau ada orang yang marah, ada orang yang merendahkan, kita tidak reaktif, tapi proaktif. Karena kita sudah mengalami apa artinya marah-marah, apa artinya penuh keluhan, penuh derita, penuh kritikan. Itu adalah jiwa-jiwa yang belum berjumpa, mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan karena itu menderita. Dan kita yang sudah mengalaminya mengerti. Dulu saya juga menderita seperti itu. Dikuasai oleh pikiran negatif, perasaan negatif, amarah, rasa takut, rasa gelisah, rasa khawatir. Tetapi begitu mempunyai pengalaman akan Allah, semuanya itu rontok. Dan kalau menemukan di dalam diri kita atau di dalam diri saudara-saudari kita hal yang sama, yang muncul bukan reaksi yang sama, yang kemudian mengekskalasi hal-hal negatif itu, tetapi kemudian justru proaktif. Ingin menyelamatkan, ingin membawa damai kepada mereka. Seperti damai yang pernah kita alami berdasarkan pengalaman akan Allah itu. Bahwa kita sungguh-sungguh dicintai tanpa batas, diterima apa adanya, dan dihargai sepenuhnya, dan merasa utuh dan penuh. Mari kita mohon rahmat Allah, supaya kita bisa mengalami sendiri Allah yang hadir, yang membuat kita mengerti betapa besar cintanya. Kita belajar dari Santo Lukas dan kisah para rasul, terus-menerus bertumbuh
dalam pengenalan yang utuh dan penuh akan Yesus Kristus yang sangat mencintai kita, sangat menerima kita apa adanya, dan sangat menghargai kita. Namun dalam perjuangan itu tetap harus ingat, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.